الحمد لله الحمد لله الذي لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه جهود الجاهدين. لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من أصاح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في محكمة تنزيله وهو أعلم بمراده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تعالى في آية أخرى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. Sadaqallahul azim wa balaghal nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Ihsan yang dirahmati oleh Allah, ba'da tahmid was salawat, maka khatib berwasiat bagi diri pribadi dan bagi jamaah, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Ingat, setiap hari Jumat kita duduk berkumpul di satu masjid bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur duduk sender, bukan untuk main handphone, tapi kita hadir salat Jumat. Mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Dan ingat, setiap hari Jumat ada dua waktu mustajab. Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya. Yang pertama, ketika khatib duduk di antara dua khutbahnya. Yang kedua, selepas salat asar di hari Jumat. Gunakan dua kesempatan emas tersebut, sisipkan doa, mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir dan kebangkitan Islam segera terwujud. Dan setiap hari Jumat, pada setiap pintu-pintu masjid terdapat para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencatat bagi orang-orang yang hadir melaksanakan sholat Jumat. Dan buku catatan tersebut ditutup ketika khatib sudah memulai khutbahnya. Maka jangan sampai ibadah Jumat kita sia-sia hanya karena bermain handphone, hanya kita mengobrol kepada sesama teman. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada mukaddimah tadi kami membacakan surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 64. Di sana ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sungguh perkara remeh-temeh urusan dunia hanyalah permainan dan senda gurau semata. Jangan mati-matian mengejar hal yang tidak kita bawa mati. Jangan pernah serius-serius untuk mengejar hal yang dikatakan oleh Allah sebagai senda gurau semata. Dan sesungguhnya perkara urusan akhirat, perkara ibadah
tentang sholat, tentang wudhu, itu adalah hal yang penting dalam hidup kita. Karena setelah kita wafat nanti, kita yakin ada kehidupan selanjutnya, yakni negeri akhirat. Dan negeri akhirat adalah kekal abadi selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari firman di atas, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang yang diperbudak oleh dunia. Kita hidup di dunia ini hanyalah 60 ataupun 70 tahun saja. Ketika kita wafat nanti, dunia hanya menghormati kita pada 3 baris: nama, tempat tanggal lahir, dan tempat wafat kita. Tidak lebih dari itu semua. Tidak ada yang bisa kita bawa di alam kubur kita tentang dunia yang fana ini. Oleh karenanya jangan sampai kita menjadi orang yang diperbudak oleh dunia. Karakteristik orang yang diperbudak oleh dunia, na'udzubillah min zalik, jangan sampai ada karakter ini, ciri-ciri ini dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, ataupun teman rekan kita. Yang pertama, ciri orang yang diperbudak oleh dunia, ketika dia beribadah, ketika dia berdoa, motivasinya hanyalah ingin mendapatkan dunia. Agar jabatannya tinggi. Kenapa beribadah? Agar dagangannya laris. Kenapa beribadah? Agar punya mobil baru. Kenapa beribadah? Agar punya rumah mewah. Hal ini sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Ada sekelompok orang yang di dunianya berdoa hanya minta urusan dunia, tanpa pernah meminta urusan akhirat. Maka diberikan baginya urusan dunia, tapi di akhirat kelak dia tidak mendapatkan keberuntungan apapun. Golongan yang kedua, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka lah yang berdoa agar di dunianya bahagia, di akhiratnya bahagia, dan dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentang ibadah kita, jangan sampai yang kita minta ketika berdoa hanyalah urusan dunia, tapi kita doakan agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita doakan agar bisa masuk sekeluarga ke dalam surganya Allah. Kita doakan mudah-mudahan dari anak-anak kita terlahir generasi yang hafizul Quran. Yang kedua, ciri orang yang diperbudak oleh dunia adalah mereka yang tidak peduli lagi apakah harta tersebut halal ataupun haram, riba ataupun gharar. Mereka tidak peduli, yang penting dapat uang, yang penting punya harta, nggak peduli halal ataupun haram. Na'udzubillah min zalik. Nggak peduli apakah riba ataupun tidak. Padahal tentang perbuatan riba ini Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita berhenti untuk melakukan perbuatan riba. Wa illam taf'alu, kalau masih saja kalian berbuat riba, fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih, maka kalian sudah mengibarkan bendera perang dengan Allah dan Rasulnya. Kalau orang berbuat riba berarti sudah perang dengan Allah, tidak ada kata menang baginya. Allah sempitkan rezekinya, Allah jatuhkan kesehatannya, seakan-akan banyak income-nya, tapi ternyata lebih banyak pengeluarannya. Seakan-akan banyak untungnya, tapi ternyata lebih banyak utangnya. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiga, ciri orang yang diperbudak oleh dunia adalah di siang harinya bagaikan singa,
tapi di malam harinya bagaikan bangkai. Siang harinya agresif, sikut kanan, sikut kiri, jirat atas, injak bawah hanya untuk mendapatkan dunia. Tapi di malam harinya dia bagaikan bangkai, terbujur kaku, tidak pernah bangun malam untuk sholat tahajud. Bahkan sholat subuhnya pun kesiangan. Na'udzubillah min zalik. Siangnya begitu agresif menggigit dunia, tapi malam harinya tidak pernah dia mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang smart, mereka adalah orang yang selalu mengingat-ingat dosanya. Mereka selalu mengevaluasi dirinya, merintih, mengadu, menangis di tengah malam kepada Allah, dan mereka bertaubat kepada Allah taubatan nasuha. Kemudian wal ajiz, sedangkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak cerdas, orang-orang yang tidak pintar, mereka hidupnya selalu hedonisme, selalu mengikuti gaya hidup. Apapun produk keluaran terbaru, mereka harus memilikinya. Mereka jauh dari rahmat Allah, jauh dari majelis ta'lim, wa tamanna 'ala Allah. Tapi mereka berandai-andai mudah-mudahan matinya masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang yang diperbudak oleh dunia. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah